Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Hamzani Pasha dengan NIM 2101020091 pada mata kuliah Perancangan Analisis Algoritma fase kedua, yaitu tentang analisis amortisasi dan rekuen, dengan dosen pengampu itu Pak Tekat Matulatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis amortisasi dan rekuen saya terhadap algoritma yang telah saya buat pada fase pertama. Ini bisa kita lihat sebelumnya pada fase pertama saya telah menghitung Big O notation untuk droid merah. Di sini saya telah melakukan perhitungan sehingga perhitungannya menghasilkan yaitu 9N pangkat 2 tambah 16N tambah 3. Sehingga mendapatkan Big O untuk droid merahnya yaitu 9N pangkat 2. Selanjutnya, ini adalah Big O notation untuk droid hijau yang telah saya lakukan perhitungan sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 5N pangkat 2 tambah 16N tambah 3. Sehingga untuk Big O notation untuk Big O droid hijaunya yaitu 5N pangkat 2. Berikut saya akan menjelaskan tentang apa itu amortisasi. Amortisasi adalah cara pencicilan proses untuk menutupi kekurangan atau kelebihan dalam suatu operasi atau urutan operasi. Analisis amortisasi ini sangat sering digunakan untuk menganalisis kinerja algoritma agar menunjukkan bahwa algoritma tersebut benar-benar efisien. Dalam melakukan analisis amortisasi, terdapat 3 macam cara. Yang pertama itu aggregate method atau bisa disebut brute force. Yang kedua itu accounting method atau bisa disebut the banker method. Yang ketiga itu potential method atau bisa disebut the psychist method. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang ketiga cara tadi. Yang pertama yaitu aggregate analysis adalah salah satu cara amortisasi dengan mencari rata-rata dari total cost O buka kurung N tutup kurung dibagi M, di mana M merupakan banyak operasi. Yang kedua itu accounting method adalah salah satu cara amortisasi dengan memberi cost yang lebih mahal untuk mendapatkan keuntungan yang telah disimpan, di mana nantinya keuntungan yang disimpan akan digunakan untuk menutupi atau membayar operasi yang mahal. Simpanan keuntungan tidak boleh negatif. Yang ketiga yaitu potential function adalah salah satu cara amortisasi dengan memberi cost yang akan mencangkupi pekerjaan di masa depannya. Untuk menggunakan cara ini, kita harus mengetahui secara pasti banyak cost yang akan digunakan dalam suatu operasi. Berikut analisis saya dalam analisis amortisasi droid merah. Di sini bisa kita ketahui bahwa Big O untuk droid merah saya yaitu 9N pangkat 2. Sehingga total cost chip operation pada tabel ini yang bernilai rendah yaitu 1, sehingga setiap operasi nilainya tetap konstan 1 atau O buka kurung 1 tutup kurung. Jadi bisa kita lihat untuk slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5, slot 6, slot 7, slot 8, dan slot 10 sampai slot 17, dan slot 19 sampai slot 35 itu nilainya 1. Terus untuk total cost expensive operation adalah yang bernilai selain chip operation. Dalam hal ini besar dari 1. Jadi kalau di tabel ini bisa kita lihat yang besar dari 1 ini 9 ya, pada slot ke-9. Itu costnya 9.
Jadi maka untuk setiap operasinya nilainya naik 2 kali lipat dari nilai sebelumnya atau O buka kurung 2N tutup kurung. Jadi untuk operasi selanjutnya itu O-nya buka kurung 2 dikali sama dengan 9. Sehingga dapat untuk slot ke-18 itu cosnya 18 dan untuk slot ke-36 itu cosnya itu 36. Sehingga dari tabel di atas bisa kita ketahui bahwa analisis agregat ini pada operasi ini kompleksitasnya konstan. Adalah untuk selanjutnya yaitu analisa amortisasi untuk droid hijau. Untuk dread hijau ini bisa kita ketahui ya, big O-nya itu yaitu 5N pangkat 2. Sehingga total cost chip operation-nya adalah yang bernilai rendah, dalam hal ini adalah 1. Jadi setiap operasi nilainya tetap konstan 1 atau O buka kurung 1 tutup kurung. Jadi bisa kita ketahui dari slot 1 sampai slot 4 itu cost-nya 1, dari slot 6 sampai slot 9 itu cost-nya 1, dari slot 11 sampai slot 19 itu cost-nya 1. Untuk total cost expensive operation-nya adalah yang bernilai selain chip operation. Dalam hal ini besar dari 1. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat kalau itu di slot 5 itu cost-nya 5. Ini yang bisa dibilang expensive, cost expensive-nya. Jadi maka untuk setiap operasi nilainya naik 2 kali lipat sehingga untuk nilai selanjutnya operasi ini O buka kurung 2 dikali dengan 5 tutup kurung. Jadi hasilnya itu di slot ke-10 itu bernilai cost-nya 10 dan slot 20 itu cost-nya itu bernilai 20. Sehingga bisa kita lihat pada tabel di atas itu yang menggunakan analisis agregat bahwa operasi ini kompleksitasnya konstan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu rekuren. Perhitungan rekuren adalah proses untuk menghitung jumlah panggilan rekursif yang terjadi dalam suatu fungsi rekursif. Terus untuk penjelasan tentang rekursif itu, rekursif adalah sebuah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga mencapai kondisi tertentu dan kemudian menghentikan fungsi tersebut serta mengembalikan nilainya. Ada berbagai cara penyelesaian hubungan rekuren, yaitu yang pertama adalah pohon rekursif, yang kedua yaitu induksi iteratif substitusi, yang ketiga itu master teori. Berikut sini saya melakukan perhitungan untuk droid merah pada algoritma droid merah. Di sini bisa kita lihat untuk line yang berisikan nomor arah sama dengan random.rank buka kurung 4 tutup kurung itu saya beri nilai 1. Untuk line if else buka kurung nomor arah sama dengan 1, line kiri tidak sama dengan tembok tutup kurung move.kiri itu sama dengan 1. Dan untuk line yang if else buka kurung line atas sama dengan hijau atau line bawah sama dengan hijau atau line kiri sama dengan hijau atau line bawah sama dengan hijau tutup kurung red dot position move to green position itu nilai n. Jadi kenapa itu bisa bernilai 1 itu karena bisa disebut itu constant time. Artinya banyaknya input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi waktu proses algoritma tersebut. Sedangkan mengapa nilainya n itu berarti artinya dia itu linear time. Jadi linear time ini artinya ketika waktu proses dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan. Oke, ini selanjutnya yaitu untuk droid hijau. Untuk droid hijau itu untuk line nomor arah sama dengan random.rank buka kurung 4 tutup kurung itu saya hitungnya nilainya 1. Sedangkan untuk if else buka kurung nomor arah sama dengan 1, line kiri tidak sama dengan tembok
tutup kurung, move ke kiri, itu nilainya saya hitung juga 1. Jadi kenapa bisa nilainya 1 itu karena dia disebut constant time, artinya banyaknya input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi waktu proses algoritma tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan saya yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.